Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fahmi dari PGMI kelas D angkatan 2022. Di sini saya akan menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Hud, di mana kisah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Oke. Di sini Nabi Hud alaihissalam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat bernama Al-Ahqaf atau bukit-bukit perpasiran pada zaman dahulu. Di sana tinggal kaum Ad pertama yang nasab mereka sampai kepada Nabi Nuh. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penduduk Iram atau ibu kota tempat tinggal kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Jadi di negeri tersebut itu bangunannya tinggi-tinggi seperti gedung-gedung dan memiliki bangunan yang besar-besar. Itu yang ditempati oleh kaum Ad. Kaum Ad tinggal atau hidup di daerah Al-Ahqaf yang berlokasi di antara Yaman dan Oman. Kaum Ad dianugerahi Allah kehidupan yang makmur, tanah yang subur beserta kemampuan bertani yang baik, kepandaian membuat bangunan-bangunan megah serta kehidupan yang serba enak. Jadi kaum Ad itu telah diberikan oleh Allah suatu kenikmatan yang melimpah, seperti bisa membangun bangunan yang besar, bercocok tanam. Itu sudah diberikan kepada kaum Ad oleh Allah. Mereka hidup berkecukupan dibanding umat lain. Sayang, kaum Ad melupakan siapa yang telah memberikan yang sudah memberikan kenikmatan tersebut, seperti membangun, bertani, tanah yang subur. Kaum Ad itu lupa siapa yang telah memberikan kenikmatan tersebut kepada mereka. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Atau ya seperti tadi, mereka itu lupa akan siapa yang memberikan kenikmatan tersebut. Kehidupan yang jauh dari rahmat Allah membuat kaum Ad pula berperilaku jauh pula dari perilaku mulia. Jadi karena dia sudah jauh dari Allah, dia pun juga jauh dari sifat atau akhlak mulia. Mereka merasa terhormat, menindas rakyat jelata, dan merasa kuat menyakiti orang lemah. Jadi mereka itu suka menindas warga-warga yang lemah, warga-warga yang miskin, karena mereka menganggap dirinya itu sudah hebat, sudah kuat. Kepada kaum Ad itulah Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah. Nabi Hud dikenal sebagai seorang laki-laki yang berakhlak mulia, sabar, bijaksana, berlapang dada. Begitu menerima wahyu kerasulan, Nabi Hud menyeru kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah berhala itu atau patung-patung itu? Kalian pahat sendiri, kalian ukir sendiri, lalu kalian sembah-sembah. Ketahuilah, patung-patung itu benda mati, tidak dapat berbuat apa-apa pada kalian, tidak juga bisa mengabulkan doa serta mengampuni dosa-dosa kalian," seru Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Bukannya menurut kaum Nabi Hud malah membantah dengan ponggahannya atau dengan sanggahannya. Mereka malah membantah Nabi Hud dengan berkata, "Hai Hud, siapalah dirimu hingga berani-beraninya menghina sesembah kami? Apakah kau hendak mengingkari warisan leluhur kita dengan agama barumu itu? Sekali-kali kami tidak akan mau melakukannya," seru kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud berseru kembali, "Sembahlah Allah yang sudah melimpahkan begitu banyak rezeki kepada kita. Hanya Dia yang patut kita sembah dan kita tidak ada sekutu baginya," seru Nabi Hud kepada kaumnya. "Ah, kau hanya orang bodoh yang mengigau. Wahai Hud, manusia biasa seperti kami. Kau juga makan dan minum seperti kami. Apa hakmu meminta meninggalkan Tuhan kami?" Bantah kaum Ad yang kufur kepada Nabi Hud. "Aku adalah Rasul diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kalian. Dia akan menambahkan rezeki dan mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian bertaubat dan kembali kepadanya. Sebaliknya, Allah juga akan menimpakan azab yang pedih kepada siapa saja yang ingkar kepadanya," jelas Nabi Hud. Terus kaum kufur terus saja membantah. Sekian lama berdakwah, hanya sedikit saja mereka yang mau beriman.
Akhirnya Allah menurunkan azabnya. Ya, Allah memerintahkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya untuk keluar dari Ad. Setelah itu daerah itu dilanda oleh kekeringan dan dahsyat. Hujan tidak turun sehingga mereka kehabisan air. Sungai-sungai mengering, binatang ternak mati, kehausan, tumbuh-tumbuhan pun mati, kekeringan. Tidak ada yang dapat dipanen, tidak ada yang dapat bercocok tanam di daerah tersebut. Kaum kufur ketakutan. Mereka mendatangi Nabi Hud alaihissalam dan bertanya, apa yang terjadi kepada mereka, di daerah mereka? Kenapa kok hujan tidak turun? Mengapa kok tidak ada angin, tidak ada hujan? Hewan ternak mereka mati. Mereka tidak bisa bercocok tanam. Itulah azab dari Allah. Dan Nabi Hud pun menyeru, itulah azab dari Allah. Segeralah kalian bertaubat dan menyembah kepadanya. Nabi Hud memperingatkan kaumnya, bukannya menurut, kaum kufur tetap saja menyembah berhala. Peringatan Nabi Hud tidak membuat mereka takut sama sekali. Allah lalu menurunkan azab kembali yang kedua kalinya, yaitu kedua langit yang tarik tiba-tiba berubah menjadi mendung, awan hitam berarak-arak, hingga bumi pun menjadi gelap. Kaum Ad berseru senang, inilah hujan yang kita harapkan, hujan akan segera turun, teriak mereka kehirangan. Nabi Hud kembali mengingatkan kaumnya yang masih kufur, ini bukan hujan biasa, inilah adalah azab yang kalian minta. Sungguh angin ini membawa siksa yang pedih. Ucap Nabi Hud pun terbukti. Angin tertiup semakin kencang, seolah mengamuk tiada dapat dihentikan. Hujan tumpah dari langit, diiringi gelegar petir dan guruh. Gunung-gunung pun melemparkan bebatuan hingga kaum Ad pucat ketakutan. Bencana itu pun menyapu bersih orang-orang zalim yang hatinya tertutup dan kekufuran kaum Ad. Kaum Ad pun musnah dari peradaban, hanya meninggalkan sejarah. Jadi kaum Ad itu adalah para pengikutnya Nabi Hud alaihissalam, di mana setelah Nabi Hud mendakwakan Islam di kaum Ad, tapi hanya beberapa yang mengikuti kaum Nabi Hud. Akhirnya Allah menimpakan azab kepada kaum Ad, yaitu angin dan petir serta hujan yang besar sekali, sehingga kaum Ad itu pun musnah, disapu oleh hujan tersebut, dan hanya meninggalkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang selamat dari hempasan angin dan hujan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kaum Ad itu adalah kaum kafir yang menyembah berhala, tapi sudah diajak oleh Nabi Hud untuk memeluk ajaran Islam atau ajaran Allah, tetapi kaum Ad tersebut menolak atau tidak mau. Padahal kaum Ad tersebut sudah diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu ternak yang banyak, tanah yang subur, bertani yang melimpah, bisa membangun bangunan yang megah. Tapi mereka kufur, mereka malah menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Akhirnya Allah mengazab kepada mereka. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.